Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Fitro, NIM 196501113. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu metode numerik dan salah satu cabangnya atau salah satu materi yang telah dipelajari. Dari sini saya akan memberikan dua contoh metode interpolasi, yaitu metode Newton dan metode Lagrange. Oke, yang pertama kita bedah dulu. Apa itu metode numerik? Metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan atau aritmatika biasa, tambah, kurang, kali, dan bagi. Terdapat keuntungan dan kerugian terkait penggunaan metode numerik. Nah, di sini saya menjelaskan mengapa menggunakan metode numerik karena memiliki beberapa keuntungan, yaitu solusi persoalan selalu dapat diperoleh. Kedua, dengan bantuan komputer, perhitungan dapat dilakukan dengan cepat, serta hasil yang diperoleh dapat dibuat sedekat mungkin dengan nilai sungguhnya. Yang ketiga, tampilan hasil perhitungan dapat disimulasikan. Tetapi ada juga kelemahannya, yaitu nilai yang diperoleh berupa pendekatan atau hampiran. Yang kedua, tanpa bantuan komputer, proses perhitungan akan berlangsung lama dan berulang-ulang. Lalu ada perbedaan antara metode numerik dan analitik, yaitu solusi metode numerik selalu berbentuk angka, sedangkan solusi metode analitik dapat berbentuk fungsi matematik yang selanjutnya dapat dievaluasi untuk menghasilkan nilai dalam bentuk angka. Yang kedua, solusi dari metode numerik berupa hampiran, sedangkan metode analitik berupa solusi sejati. Kondisi ini berakibat pada nilai error metode analitik adalah 0, sedangkan metode numerik 0, 0. Metode analitik cocok untuk permasalahan dengan model terbatas dan sederhana, sedangkan metode numerik cocok dengan semua jenis permasalahan. Lalu, siapa sih yang bisa menggunakan metode numerik? Semua orang bisa menggunakan metode numerik karena tujuan metode numerik yaitu merupakan alat bantu pemecahan masalah matematik yang sangat ampuh. Metode numerik mampu menangani sistem persamaan besar, lanjaran, dan geometri yang rumit, yang dalam praktek rekayasa seringkali tidak mungkin dipecahkan secara analitik. Nah, di sini menjawab di mana kita menggunakan metode numerik di dalam praktek rekayasa. Lalu sini manfaat metode numerik. Kapan sih kita menggunakan metode numerik? Nah, ketika kita ingin menangani sistem persamaan besar, linearan, dan geometri yang rumit, dan mengetahui secara singkat dan jelas teori matematik yang mendasari pakai program. Bagaimana sih cara menggunakan metode numerik? Nah, di sini saya jelaskan tahapan penyelesaian menggunakan metode numerik. Yang pertama, pendefinisian masalah, yaitu apa yang kita ketahui dan apa yang diminta oleh masalah atau soal. Lalu yang kedua, pemodelan. Persoalan dunia nyata dimodelkan ke dalam persamaan matematika. Jadi, persamaan matematika yang terbentuk dapat berupa persamaan linear, non-linear, dan sebagainya sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Yang kedua, penyederhanaan modal. Model matematika yang dihasilkan dari tahap 1 mungkin saja terlalu kompleks. Semakin kompleks suatu model, semakin rumit penyelesaiannya. Sehingga model perlu disederhanakan. Terus yang ketiga, formulasi numerik. Setelah model matematika disederhanakan, tahap selanjutnya adalah memformulasikan model matematika secara numerik. Tahapan ini terdiri dari menentukan metode numerik yang akan dipakai bersama-sama dengan analisa galat atau error awal, lalu menyusun algoritma dari metode numerik yang dipilih. Yang ketiga, pemrograman. Tahap selanjutnya adalah menerjemahkan algoritma ke dalam program komputer. Pada tahapan ini, pembaca bisa memilih bahasa pemrograman yang pembaca kuasai. Yang ketiga, operasional. Sebelum digunakan dengan data sesungguhnya, program komputer perlu dilakukan uji coba dengan data simulasi dan dievaluasi hasilnya. Lalu yang ketujuh ada evaluasi. Bila program sudah selesai dijalankan dengan data yang sesungguhnya, maka hasil yang diperoleh dilakukan interpretasi, meliputi analisis hasil keluaran dan membandingkan dengan prinsip dasar. Jadi maksud dari interpretasi adalah meliputi analisis hasil keluaran dan membandingkan dengan prinsip dasar
dan hasil-hasil empirik untuk menaksir kualitas solusi numerik, termasuk keputusan untuk menjalankan kembali program dengan memperoleh hasil yang lebih baik. Di sini saya menjelaskan metode numerik interpolasi. Sederhananya, interpolasi adalah suatu teknik untuk mencari harga fungsi di suatu titik di antara dua titik yang harga fungsinya sudah diketahui, atau cara penaksiran harga Y pada saat X berada di luar tabel, tetapi masih berada dalam interval-interval data yang ada, yaitu Y, X0, Xn. Nah, di sini adalah dua contoh dari metode numerik interpolasi, yaitu metode Newton, yaitu interpolasi polinomial Newton 3, nilai fungsi berkurang, siku dinamakan beda, terbagi hingga, dan didefinisikan sebagai persamaan-persamaan di atas adalah rekursif, yaitu beda orde lebih tinggi dihitung dengan mengambil beda dari orde lebih rendah. Yang kedua adalah metode Lagrange, polinom Lagrange derajat 1 atau interpolasi linier. Untuk interpolasi ini menggunakan pendekatan garis-garis atau persamaan linier, sehingga digunakan persamaan garis untuk mengkonstruksi interpolasinya. Metode Lagrange banyak menggunakan hitungan dasar dalam pengambilan nilai konstantanya atau weight. Di sini saya ada beberapa contoh soal metode numerik interpolasi, yaitu X, fx sama dengan 1/3, 2,5, 3,8, 5,12. Dengan interpolasi yang digunakan minimal berderajat 2. Lalu disuruh mencari F4-nya. Nah, di sini saya menggunakan metode Newton dulu. Langkah pertama, kita bedah dulu X0 dengan Fx0. X1 dengan Fx1 telah diketahui. Lalu kita cari Fx1, B01, B1, dan kita cari F4-nya. Di langkah pertama. Selanjutnya di langkah kedua kita mencari F2, B0, dan B1 lagi. Kemudian setelah semuanya dicari kita masukkan di F24. Dimasukkan semuanya, yaitu B0 plus B1 X min X0 plus B2 dikali X min X0 dikali X min X1. Nah, lalu kita hasilkan yaitu 10,33. Kemudian kita cari dengan persen dan menghasilkan 3,19%. Lalu di sini saya menggunakan metode Lagrange sama dengan metode Newton. Kita cari dulu di langkah pertama, kita cari dulu X0-nya, Fx0-nya, F1 dan Fx1, F1x, lalu L04, L14 sampai ke F14-nya. Di sini dapat kan 3,8, 5,12 dan sebagainya. Kemudian di langkah kedua kita mencari X1, X2, X3 dan Fx0, Fx1 dan Fx2. Di sini langkah kedua dapat X0-nya 2, X1-nya 3, X2-nya 5, Fx0-nya 5, Fx1-nya 8, Fx2-nya 12. Lalu kita mencari L04-nya. Di sini kita dapat L04-nya itu bernilai min 1/3. Selanjutnya metode Lagrange ini kita mencari L14 yang hasilnya 1, lalu L24 itu hasilnya 1/3. Ini L14-nya dapat 1, L24 itu dapat 1/3. Lalu kita masukkan di F2X. Semuanya itu kita masukkan di F2X. Yaitu L0X, Fx0 plus L1X dikali Fx1 plus L2X dikali Fx2. Kita masukkan semuanya. Dan hasilnya sama seperti metode Newton, yaitu hasilnya 10,33. Lalu kita masuk ke dalam persennya, sama juga hasilnya 3,19.
Mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.